Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iqvan Fajar Triantono, mahasiswa mata kuliah simulasi resolusi konflik. Nah, di dalam video ini, saya ingin memaparkan mengenai 3 tujuan serta 3 esensi dalam simulasi resolusi konflik. Untuk yang pertama adalah tujuan dari resolusi konflik. Apa sih tujuan dari resolusi konflik itu? Nah, yang pertama adalah untuk memperbaiki komunikasi. Ketika ada pihak-pihak yang berkonflik, maka komunikasi antar pihak akan menjadi terganggu. Jadi, dengan adanya resolusi konflik ini, kita berupaya untuk memperbaiki komunikasi antar pihak yang terganggu karena adanya konflik. Nah, yang kedua ada menyelesaikan masalah konflik yang mendasar. Nah, kenapa sih kita perlu resolusi konflik? Resolusi konflik ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Dan dari tujuan selanjutnya adalah merancang tujuan di masa yang akan datang. Tujuan dari resolusi konflik itu selain menyelesaikan sebuah permasalahan, juga mengupayakan hubungan yang harmoni antara kedua pihak yang berkonflik untuk kedepannya. Sehingga bagaimana kita mengupayakan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut bisa tetap menjalin komunikasi dengan baik, tidak menimbulkan masalah yang baru, serta dapat menjalin kerjasama untuk jangka yang lebih panjang, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai esensi. Apa sih esensi dari resolusi konflik? Nah, untuk yang pertama, resolusi konflik itu melibatkan dua pihak. Yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai esensi. Nah, untuk esensi itu sendiri di sini ada 3 esensi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam resolusi konflik akan terlibat 2 atau lebih pihak yang turut serta dalam konflik tersebut, sehingga negosiator harus bisa mengakomodir setiap pihak yang terlibat dalam konflik untuk bersama-sama menyelesaikan dalam resolusi konflik. Yang kedua, adanya hubungan antara aktor yang terlibat. Jadi, setiap aktor yang terlibat di dalam konflik itu memiliki hubungannya masing-masing. Entah itu dari pihak A ke pihak B atau pihak A ke pihak C dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari masing-masing pihak. Setiap aktor yang terlibat dalam sebuah konflik memiliki tujuannya masing-masing. Dalam resolusi konflik ini, kita akan mengupayakan bagaimana setiap tujuan dari aktor itu bisa kita pertemukan dan bagaimana setiap tujuan dari aktor itu bisa kita akomodir untuk kemudian kita carikan resolusi konflik yang terbaik dan menjadi jalan tengah untuk setiap aktor yang terlibat. Nah, setelah kita memaparkan mengenai tujuan dan esensi konflik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai contoh resolusi konflik. Di sini saya mengambil contoh mengenai warga yang tinggal di satu wilayah yang sebenarnya wilayah itu adalah milik pemerintah. Dan pada suatu waktu pemerintah ingin mengadakan pembangunan sebuah bandara di tempat itu. Nah, kenapa ini menjadi konflik? Karena pihak warga yang menempati lahan tersebut merasa mereka sudah memiliki tempat itu, dan tempat itu sudah mereka tinggali secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, tempat itu juga merupakan mata pencarian utama dari warga yang ada di situ. Jadi, warga yang bertempat tinggal di situ memiliki mata pencarian sebagai petani ataupun mereka yang memiliki usaha perikanan. Nah, padahal kan di situ pemerintah ya. Nah, dari situ pemerintah ingin mengambil lahan itu untuk diadakan pembangunan. Lalu, bagaimana upaya resolusinya? Di sini warga
mereka membutuhkan tempat tinggal baru, serta membutuhkan modal untuk memulai usaha yang baru karena usaha lamanya harus tergusur. Terus dari pihak pemerintah sendiri, mereka membutuhkan tempat untuk melakukan pembangunan. Jadi hal-hal yang bisa dinegosiasikan selanjutnya adalah mengenai bagaimana pemerintah bisa memberikan tempat relokasi bagi warga setempat, serta mau tidak mau harus memberikan ganti rugi yang sepadan karena mereka membutuhkan modal untuk usaha baru. Kenapa? Karena ketika warga itu digusur dan tanpa adanya upaya yang lebih jauh lagi ke depannya, mereka bisa menjadi permasalahan baru di pemerintah setempat, entah itu menjadi pengangguran yang banyak, entah itu dari masalah sosial karena mereka tidak memiliki tempat tinggal dan sebagainya. Maka dari itu harus ada hal yang menjadi garis tengah antara warga dan pihak pemerintah, yakni dengan pemberian ganti rugi ini. Jadi dengan demikian konflik dapat terselesaikan serta tidak menimbulkan permasalahan yang sifatnya jangka panjang bagi pemerintah lagi, serta warga juga dapat memiliki tempat tinggal baru dan memiliki modal untuk melakukan usaha ke depannya. Sekian yang dapat saya paparkan. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum.